Oke, sepakat. Sepakat tidak? Silakan. Sepakat tidak? Yang mana? Yang mati itu adalah tubuh kemuliaannya. Rohnya itu keluar dari dirinya karena roh itu adalah roh ilahi, yaitu Tuhan itu sendiri. Yang ada di mana-mana tidak terhitung oleh ruang dan waktu. Betul? Tubuh manusianya yang mati ya, betul. Oke, terus? Nah, betul. Dan roh keilahiannya keluar dari dirinya. Betul? Betul. Aduh, betul. Mantap, pintar. Oke. Pada saat Yesus mati dan dia bangkit, dia melakukan apa? Markus 16 ayat 19, setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sepakat? Betul. Sesuatu yang dia lakukan adalah di luar nalar manusia pada umumnya, merujuk kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa dipikirkan oleh manusia normal pada umumnya. Pada saat Yesus bangkit, otomatis roh keilahian itu masuk ke dalam dirinya, lalu membuat Yesus terangkat ke sorga dan melakukan hal-hal yang luar biasa, dimulai dari dia bangkit dari kematian. Betul? Betul. Terus? Artinya di sini penjelasan yang saya jelaskan, Anda menerima bahwa Yesus kerasukan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh, itu jadi narasinya. Narasinya karena dia bangkit, dia kerasukan Tuhan. Maksud kamu begitu? Narasinya Yesus kerasukan Tuhan. Begitu, maksudnya narasi karena Yesus bangkit, dia jadi kerasukan Tuhan. Berarti sejak semula dia kerasukan Tuhan dong. Berarti kalau begitu pemahaman kamu, berarti sejak dia dilahirkan, berarti dia kerasukan Tuhan. Begitu maksudnya. Oh, tidak, di dalam Bible tidak ada dikatakan begitu. Di dalam Bible dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati, lalu bangkit kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Itu dalam Bible. Supaya dia menjadi Tuhan, baik untuk orang mati dan orang maupun orang hidup. Berarti sebelumnya, dia tidak menjadi Tuhan untuk orang hidup. Untuk pernyataan saja. Pernyataan saja. Pernyataan siapa? Pernyataan siapa? Pernyataan Paulus itu kan. Pernyataan Paulus. Siapa Paulus itu? Yang bisa-bisanya membuat pernyataan bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati. Sedangkan di mana di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Banyak kali. Sejak semula dia adalah Tuhan, Rasid. Sejak semula. Kapan? Sejak kapan? Sejak dia turun ke bumi. Sejak dia turun ke bumi, dia sudah Tuhan. Iya. Firman itu kan menjadi janin dia sudah Tuhan. Iya. Tertulis itu kan firman itu menjadi. Jadi janin itu Tuhan. Iya. Janin itu Tuhan. Dalam tubuh. Firman itu menjadi manusia. Betul. Dimulai dari janin. Tuhan di dalam kandungan. Karena firman yang kudus itu menjadi janin. Firman yang kudus itu menjadi janin. Betul. Nih, dengarkan. Artinya Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? A few moments later. Manusia untuk melahirkan Tuhan. Begitu statementmu. Tidak, tujuan Tuhan tidak menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Tidak, bukan itu tujuan Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan, kasih. Alkitab mencatat, menuliskan bahwa manusia diciptakan untuk menguasai isi bumi, untuk memelihara dan menguasai, menaklukkan isi bumi. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Oke, Rasid? Apa yang Anda jelaskan? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul atau tidak? Tidak. Tuhan menciptakan manusia untuk tidak. Jadi yang dilahirkan itu siapa? Yesus dalam tubuh manusianya. Yesus yang menjadi manusia. Katanya tadi Tuhan dalam janin, tiba-tiba Yesus. Betul. Tuhan apa Yesus? Yesus kan Tuhan. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan, betul? Betul. Artinya Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Tidak. A few moments later. Tidak, saudara-saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan, lalu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan? Tidak. Kau katakan manusia, Tuhan menciptakan manusia. Itu secara umum jadinya, tetapi secara sekarang saya tanya, apa yang membuat Yesus? Kita kembali. Apa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Apa yang dibuat Yesus? Apa yang membuat Yesus sehingga dia patut dikatakan Tuhan?
Apa yang iya, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus katakan. Yang kedua Yesus berkata bahwa ada Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Oh, jadi Bapa di dalam dia. Jadi nyatu dia. Yesus kan? Itu kan Oke, pernyataan Yesus yang tertulis. Ya, Pernyataan Yesus yang tertulis, yang kalian baca, bener. sehingga kalian mengenal Bener. Yesus tapi tidak pernah melihat kan? Oke, Betul. gini. Ketika kamu mengatakan bahwa Bapa dalam aku dalam Bapa, berbentuk apa Bapa di dalam Yesus? Berbentuk apa di dalam Yesus? Maksudnya bagaimana? Berbentuk apa? Kamu pernyataan kamu gitulah. Di pertanyaan kamu tuh berbentuk apa? Berwujud apa? Oke, saya perbaiki bahasanya. Berwujud apa Allah Bapa di dalam diri Yesus? Berwujud apa Allah Bapa di dalam saya tidak bisa menyatakan itu karena tidak tertulis wujudnya Bapa Tidak tertulis. Tetapi Tidak tertulis. Yesus itu adalah Bapa Oke. sendiri. Jadi kalau tidak nih, blunder lagi kan? Jadi kalau tidak tertulis kamu tidak bisa menyatakan. Lantas dari mana kau percaya Tritunggal? Nanti saya salah nanti menyatakan. Nanti kamu belum Kok, lagi. jadi kalau kamu masih takut dalam berargumen, ngapain kamu diskusi lintas agama merasa bahwa kamu sudah kemana-mana diskusi? Kok masih takut? Nggak apa-apa, Lantas nggak kenapa kamu percaya dengan Dunatur, kamu percaya dengan Tritunggal, sedangkan itu tidak tertulis dalam biblosmu? Maksudnya bagaimana? Coba kamu jalan baik-baik. Bego. Kamu nyatakan dengan kamu nerasa. Kamu barusan mengatakan kamu takut mengeluarkan statement karena kamu tidak mau menjelaskan hal yang tidak tertulis, betul? Betul, yang tidak tertulis saya tidak. Lantas dari mana kamu percaya namanya Dunatur dengan Tritunggal? Itu kan keseluruhan dari apa yang tertulis di Alkitab. Itu suka kau lah ngomong. Ya udah, ya suka-suka kau lah. Pokoknya intinya kan Yesus Tuhan. Intinya kan Yesus Tuhan. Nih, pemahaman tentang tubuh kemuliaan roh keilahian itu adalah Dunatur, di mana roh keilahian itu ada di dalam tubuh Yesus, sehingga Yesus mampu melakukan yang namanya mujizat. Betul? Betul. Kalau roh itu tidak ada dalam diri Yesus, sehingga otomatislah Yesus ini bukan Tuhan. Betul? Otomatis bukan jika tidak ada. Jika seandainya tidak ada roh keilahian ini dalam diri Yesus, maka tidak mungkin Yesus dikatakan Tuhan. Betul? Tidak ada Yesus sama sekali. Kalau tidak ada keilahiannya, memang tidak dilahirkan oleh Yesus. Karena firman itu indah. Nah, gitu oke, sekarang saya tanya, pada saat Yesus mati, yang mati ini kedagingan apa Tuhan? Oke, kita pahami dulu definisi kematian. Kematian ini kan terpisahnya roh dengan tubuh. Oh enggak, ya kan? Itu bukan definisi kematian, itu penjelasan dalam agamamu. Iya betul. Saya kan belum bicara. Definisi kematian adalah rasa sakit yang tidak mampu ditahan oleh manusia, maka mati semua anggota tubuh, yaitu saraf-saraf tidak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Itulah definisi kematian. Paham? Ini belajar kamu sedikit di sini. Terus ketika definisi kematian adalah rasa sakit yang tidak mampu dilawan oleh manusia. Oke. Yang tidak mampu sehingga saraf-saraf tidak mampu menerimanya lagi. Mati rasa, begitu. Kamu pakai definisi itu, saya kan pakai definisi Alkitab. Terpisahnya tubuh dan roh itu adalah kematian. Itu kan definisi Alkitab. Begitu. Terpisahnya tubuh dan roh itu, oke, iya. Terus? Iya, kamu tanya tentang kematian itu apa? Itu saya jawab. Oke, ketika roh itu terpisah dari diri Yesus, artinya Yesus manusia biasa yang mati, betul? Ketika tubuh terpisah dari roh, artinya Yesus manusia biasa. Ketika Yesus merasakan kematian, roh keilahian itu keluar dari dirinya, betul? Betul. Berarti tubuh kemuliaannya Yesus berhenti jadi Tuhan pada saat 3 hari, betul? Tubuh kemuliaannya tanpa roh, betul. Tanpa roh keilahiannya, betul. Oke, berhenti dia menjadi Tuhan pada saat itu, betul? Roh keilahiannya kan masih ada.
tetap jadi Tuhan. Roh keilahiannya masih ada, tetapi tidak ada Ya, dalam diri Yesus, betul? Nah, tidak dalam tubuhnya, betul. Betul. Yesus bangkit dengan cara apa? Dengan cara roh Tuhan ini, roh keilahian ini masuk lagi ke dalam tubuhnya, betul? Ya, betul. Kembali kepada Nah, tubuhnya. ya udah, artinya Anda sudah menegaskan dan juga sudah menjelaskan kepada saya bahwa Yesus kerasukan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi roh keilahiannya sejak semula ada dia sebelum kematiannya, dia kerasukan enggak? Kita membahas kematian aja, Bung. Kita membahas kematian aja. Pas dia lahir kan, dia ditiupkan roh. Ya, pas dia lahir kan dia ditiupkan roh. Nah, roh yang ditiup itu kan kembali lagi kan ke tubuhnya. Ya, kembali Apakah lagi. itu kerasukan? Ya udah, berarti Yesus kerasukan Tuhan. Oh, itu kamu definisinya. Boleh terserah kamu, Rashid. Kalau Boleh, kamu loh, definisikan. bener toh? Sepakat ya? Tuhanmu Yesusmu kerasukan Tuhan? Sepakat toh? Saya enggak. Kalau dari awal dia tidak ada yang namanya kematian, dan dia langsung melayang-layang naik ke sorga, wajar. Ternyata roh keilahian itu ada dalam dirinya sejak dia di janin. Iya, oke. Nah, kenapa saya mengatakan dia kerasukan Tuhan? Karena dia bangkit dari kematian. Iya, betul. Memang dia Ya sudah. dari kematian. Tapi kan kamu Ya sudah, berarti sepakat ya? Kamu kan mengabaikan. Yesus kerasukan Tuhan. Kamu mengabaikan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini sejak ada sebelum kematiannya, yang ada di dalam Yesus itu kan. Kamu abaikan itu. Kamu hanya mengambil ketika dia dibangkitkan dan roh keilahian itu kembali. Makanya kamu. Saya tidak mengabaikan. Saya sudah abaikan lah. Karena kan dia memiliki roh. Rohnya sejak semula yang Dia bilang. sama dia keluar, turun dalam kerajaan maut. Kemudian pada hari ketika dia bangkit, kembali kepada tubuhnya tadi, tubuh kemuliaannya. Kan lantas kamu katakan dia kerasukan karena itu berarti ketika dia sudah memiliki roh keilahian tadi sudah kembali ketika dia bangkit. Itu kamu abaikan. Sejak semua sudah. Kenapa itu tidak kamu katakan kerasukan? Sejak dia dilahirkan. Oke. Kalau kamu tidak ada satupun peluang sebentar. Tidak ada satupun peluang pemikiran dalam ranah dialektika yang mampu membuat saya mengatakan Yesus kerasukan Tuhan apabila Yesus tidak pernah mati. Kalau Yesus tidak pernah mati, tidak ada pun satu argumen yang mampu saya bawa bahwa Yesus itu kerasukan Tuhan. Oke? Begitu. Jadi ketika dia kita tadi sepakat definisi kerasukan tadi kita sudah jelaskan. Oke, definisi kerasukan. Definisi kerasukan. Ya, definisi kerasukan. Silakan baca. Bacanya di mana? Yuk, silakan pelajari definisi kerasukan dulu. Berikan edukasi kepada saudara-saudaramu yang Kristen yang ada di bawah yang nonton. Definisi kerasukan itu apa? Enggak, kan kamu yang membuat statement itu, maka kamu yang harus menjelaskannya karena kamu membuat statement itu, bukan saya. Paham kan? Iya Bang, coba jelaskan yang bilang kerasukan itu. Kamu kan yang mendefinisikan, bukan saya. Betul. Nih, kerasukan dalam konteks umum mengacu kepada kepercayaan bahwa seseorang dirasuki atau dikuasai oleh kekuatan spiritual, biasanya roh atau dewa yang diyakini sebagai manifestasi dari Tuhan atau entitas ilahi. Paham sampai sini? Oke. Ketika seseorang dirasuki, berarti ketika dia hidup kan? Ketika dia memiliki roh. Seseorang yang dirasuki itu ketika dia masih hidup kan? Ketika dia memiliki roh. Dia mau coba. Dia coba. Roh lain. Iya. Itu sesuai definisi kamu. Masuklah roh lain. Yang masuk ke dalam dia memiliki roh hidup rohnya sendiri. Terus masuk roh lain yang sesuai definisi kamu. Tapi Yesus kan tidak seperti itu. Yang masuk itu adalah rohnya kilanya tadi, yang tadi keluar, turun dalam kerajaan maut, mengalahkan maut, itu kembali kepada tubuhnya untuk dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Nih, saya ulangi. Begitu. Paham gak sih apa alasan saya membuat saya berpikir bahwa Yesus kerasukan Tuhan? Coba jelaskan. Saya mau tahu. Dengar nggak tadi saya ngomong apa? Begini. Oke. Yang membuat kamu statement itu karena keinginan kamu menjustice. Itu keinginan kamu kan? Dan kamu mencari-cari celah-celah untuk bisa membuat definisi seperti itu. Sebenarnya itu ya tujuan kamu. Tetapi kalau kamu memahami kerasukan, berarti manusia yang hidup itu yang dirasuki. Sal. Begitu. Dari definisi kamu. Rashid? Asmaku mana Sal?
Enggak. Jangan kamu Saya mengatakan HP kamu. Dengarkan. Saya mengatakan, kenapa saya mengatakan Yesus kerasukan Tuhan? Karena ada yang namanya kematian. Paham sampai sini? Kenapa saya mengatakan Yesus kerasukan Tuhan? Karena ada yang namanya kematian. Oke. Kalau tidak ada kematian, sebentar, sabar dong, dengarkan dulu. Kalau tidak ada kematian, tidak ada sedikit pun jalan pemikiran bahwa saya bisa menganggap Yesus itu kerasukan Tuhan. Tidak ada. Karena dia sejatinya sudah dari janin, sudah ada roh keilahian di dalam dirinya. Rohnya itu beda dengan roh kita. Roh manusia biasa dengan rohnya Yesus itu beda. Roh manusia biasa saja, tapi rohnya Yesus pada saat dia di dalam janin, dia sudah ditiupkan roh ilahi, atau roh ilahi itu yang ada dalam dirinya. Paham sampai sini? Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Yesus kerasukan Tuhan pada saat dia merasakan kematian? Apa yang membuat Yesus dia bisa bangkit? Karena roh keilahian itu masuk ke dalam diri Yesus. Begitu loh. Oke, sudah. Saya lagi. Boleh? Silakan. Boleh, Rashid? Boleh saya? Silakan. Oke, thank you. Jadi kan kamu mengambil definisi umum tadi. Yang kamu mengambil definisi umum tentang kerasukan. Kalau kamu mengambil definisi umum tentang kerasukan, maka itu hanya berlaku untuk orang-orang hidup. Tidak ada orang mati itu kerasukan. Kalau kamu mengambil definisi itu pernyataan untuk orang-orang yang masih hidup, yang kemudian dirasuki oleh roh-roh lain. Nah, itu dirasuki. Itu orang. Yesus ini kan tidak dirasuki seperti itu. Tidak seperti itu Yesus itu. Yesus mati, roh hilangnya turun, keluar dan turun dalam kerjaan maut. Kemudian pada hari ketiga bangkit lagi dan roh hilangnya itu kembali kepada tubuhnya dan bangkit menjadi tubuh kemuliaan. Seperti dengan itu. Cara apa? Kembali itu dengan cara masuk atau nyamber? Saya tidak bisa saya mendefinisikan itu, Rashid. Betul, saya tidak ada tertulis. Kenapa? Dengan cara apa? Nggak ada. Maka, Bung, diskusi lintas agama saya jelaskan kepadamu ya. Diskusi lintas agama bukan untuk memecah belah umat, bukan untuk memerangi satu sama lain. Diskusi lintas agama bagaimana kita jujur dalam berdiskusi agar apa? Agar kita bisa melihat, memberikan orang peluang yang menonton kita bagaimana mereka memilih secara objektif dan menilai secara rasional. Begitu, Bung. Nah, di sini Anda sudah menunjukkan sebenarnya Anda sudah menyetujui apa yang saya jelaskan, tetapi kata-kata yang Anda mau putar balikkan sehingga Anda tidak mau menerima. Contoh begini. Sejak kapan kawin mawin itu menjijikkan? Islam selalu disesar tentang kawin mawin, surga, begini, kawin mawin di surga, melahirkan. Sejak kapan kawin mawin itu hal yang menjijikkan? Sejak adanya yang namanya 2000 tahun yang lalu, manusia yang dituhankan, masalahnya manusia ini dianggap manusia sempurna, tetapi tidak beristri. Lalu mengatakan apa? Dengan bangga mengatakan bahwa yang namanya tubuh kemuliaan Yesus itu dia tidak ada yang namanya keinginan daging, semua keinginan roh, bla 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 bla. Karena apa? Sejak adanya manusia dituhankan, kawin mawin itu menjadi hal yang menjijikkan. Lalu dipraminglah mencoba masuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat, Nabi Muhammad tidak pernah menggauli atau tidak pernah melakukan hal-hal di luar bukan istri beliau. Semua dinarasikan yaitu beliau menikah dan menikah. Begitu, saudara. Oke, jadi begini, Rashid. Saya lagi. Jadi saya tidak sedang membahas keimanan sekarang ini saya tidak membahas tentang keimanan Muslim ya, tidak. Tetapi kembali kepada kerasukan, karena kamu mendefinisikan. Jadi definisi kamu atau definisi umum itu tidak masuk ke Yesus, tidak ketemu. Bukan nggak masuk, tapi nggak mau menerima. Bang, ini kerasukan bukan kesurupan. Iya. Nah, mikir kan? Anda tadi memikirkan saya ini ngomong kesurupan, bukan kesurupan, tetapi kerasukan atau kemasukan. Tidak ketemu. Yang kamu maksud kerasukan tadi itu adalah masuknya roh ke dalam tubuh manusia yang hidup. Nah, itu kerasukan atau kesamber? Ada roh-roh lain. Pertama kan saya hidup. Misalnya kamu, Rashid, kamu tiba-tiba kerasukan roh lain.
Padahal kamu masih hidup, masih ada rohmu sendiri dan ada roh lainnya maksud yang menguasai kamu, itu kerasukan. Yesus tidak, yang masuk kembali itu adalah rohnya sendiri, roh ilahnya tadi yang masuk kembali karena itulah dia bangkit, dikatakan dia bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus memang harus mati dan bangkit. Begitu terus. Nah, terus kamu menyinggung tentang perkawinan. Kristen tidak pernah mengatakan perkawinan itu sesuatu yang najis. Tidak. Yesus juga tidak mengajarkan itu bahwa perkawinan itu najis. Tidak. Tetapi jika perkawinan itu ada perzinahan di dalamnya, ada poligami, nah itu yang dilarang oleh Yesus, begitu loh. Iya. Tidak dinajiskan. Tapi kalau Yesus menikahi semua orang Kristen itu boleh. Tetapi kalau ketika kemudian kamu katakan Yesus itu ya betul, Alkitab kamu. Nah, kita mengalir ya diskusinya ya, udah selesai ya. Intinya Anda tidak bisa menjelaskan bahwa Yesus ini kerasukan roh ilahi atau kesamber atau apa namanya, tidak. Karena pada intinya roh keilahian itu keluar dari dirinya pada saat Yesus mati. Gitu ya? Ya. Pada saat Yesus mati, roh keilahian itu keluar dari dirinya. Ya kan kamu yang mengeluarkan statement bahwa Yesus itu kerasukan Tuhan. Nah, tapi penjelasan kamu tidak ketemu, tidak nyambung. Makanya ditolak lah. Saya menolak statement kamu itu dengan kata kerasukan. Apa yang membuat Anda menolak? Ya kan? Apa yang membuat Anda menolak? Kerasukan yang kamu definisikan tadi, definisimu berarti orang yang hidup dimasuki oleh roh-roh lain. Itu kerasukan dalam definisi kamu. Terus kamu ketemukan Yesus, nggak ketemu, nggak dapat, ya nggak nyambung. Bukan nggak dapat, karena sudah tidak enak hati mengakui bahwa Tuhan Anda kerasukan Tuhan. Artinya tidak ada mau kejujuran di sini. Kalau dalam ranah keimanan Anda mengiyakan, selesai, nggak ada masalah, Bung. Tadi Anda memotong saya. Saya mengatakan begini, diskusi lintas agama untuk membuat orang-orang yang menonton kita agar bisa memilih secara objektif dan menilai secara rasional. Jujur dalam berdiskusi itu membuat orang menilai. Nah, Anda takut jujur karena ada sesuatu yang mengganjal ketika saya mengatakan Yesus kerasukan Tuhan. Dan sejatinya Anda paham, lah betul, mau kemanapun pasti narasinya Yesus boleh dikatakan kerasukan Tuhan. Tapi Anda tidak mau mengiyakan karena tidak mau terjebak dalam bahasa. Tetapi bahasa apapun yang dipakai sudah pasti Yesus kerasukan Tuhan. Mau dia keadaannya mati, mau dia keadaannya hidup. Kalau dia hidup, dia tidak pernah kerasukan Tuhan pada saat dia hidup. Tetapi ditinggalkan Tuhan, iya pernah. Yesus ditinggalkan Tuhan pernah pada saat keadaannya hidup. Nah, pada saat keadaannya mati, Yesus dirasuki Tuhan, itu ada. Dua-duanya ada. Cuman ketidakjujuran dan tidak mau menerima kenyataan ini bahwa Yesus kerasukan Tuhan. Karena nggak enak ini, Bung. Ini Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kerasukan Tuhan. Nggak enak. Makanya mau diterima. Sejak kapan sih hal-hal buruk ini menjadi hal yang menjijikkan? Kerasukan, terus berak, makan, dilahirkan, bla bla bla. Sejak 2000 tahun yang lalu ada manusia dituhankan. Itu. Nah, karena di sini Anda naik berdiskusi, intinya pokoknya Yesus Tuhan, Anda menjaga. Agar apa? Agar orang-orang tidak terbuka pikirannya, orang-orang Kristen khususnya. Lah iya ya. Jadi selama ini benar juga kata Rasid, Yesus kerasukan Tuhan. Coba buktikan kepada saya sudah mengajak, buktikan kepada saya Yesus itu tidak kerasukan Tuhan. Tapi Anda tidak membuktikan, Anda cuma mengelak. Mengelak dari kata-kata Yesus kerasukan roh keilahian. Nah, kalau baiknya begini. Saya ajarkan kepada Anda, nggak apa-apa, saya orangnya fair. Sebenarnya sederhananya roh keilahian itu kembali kepada tubuh kemuliaan. Nah, itu bahasanya tuh. Bahasa gerejanya tuh. Roh keilahian itu kembali kepada tubuh kemuliaan sehingga dia bangkit dari kematian dan menyatakan dirinya bla 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 bla. Tuh bahasanya tuh. Oke? Itu bahasanya. Roh keilahian kembali kepada tubuh kemuliaan itu untuk menunjukkan kekuasaannya bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Nah tuh. Sudah. Itu bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa doktrin agar terlihat indah. Manusia dituhankan ini agar terlihat indah. Tetapi kenyataannya kerasukan. Selesai. Gitu loh. Sudah.
Oke. Silakan kalau mau bicara, silakan. Boros kata-kata lah. Jadi saya tegaskan bahwa definisi kamu tentang kerasukan itu enggak sama dengan, enggak bisa menegaskan statement kamu, enggak ketemu. Karena definisi kamu tadi itu untuk orang-orang yang hidup, yang memiliki roh, yang masih hidup, yang kemudian dimasuki roh-roh lain. Itu definisi kamu. Jadi enggak ketemu dengan Yesus yang mati. Enggak ketemu. Ya memang enggak ketemu lah, enggak bisa. Enggak bisa dipaksa. Tapi oke, terserah lah. Anda sudah membaca definisi kerasukan? Kan kamu tadi menyatakan definisinya. Anda sudah membaca belum definisi kerasukan? Enggak usah kamu aja definisi kamu, karena kamu yang menyatakan definisi kamu apakah, tapi kamu biar objektif Anda juga baca dong, gitu loh. Biar Anda tahu kenapa sih Rashid mengatakan Yesus kerasukan, karena Yesus pada saat roh keilahian itu kembali kepada tubuhnya dengan cara masuk, roh keilahian itu dengan cara masuk lagi, artinya kerasukan Tuhan, dia melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Gitu loh. Oke lah, itu cocok lagi kamu, saya enggak mau terlalu membantah, terserah kamu dengan kamu kan. Tapi masih tidak bisa menerima itu. Tapi lanjut kepada tentang perkawinan. Memang perkawinan itu bukan sesuatu menjijikan. Itu kan sesuatu yang direstui oleh Tuhan juga, bahwa manusia harus kawin untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak tujuannya, bukan untuk hawa nafsu. Nah, Yesus, kamu katakan Yesus, dia mengalahkan hawa nafsu kedagingannya, dia kalahkan. Dia mengalahkan kedagingan, dia kalahkan. Al-Quran itu yang menuliskan bahwa Yesus itu orang suci. Manusia suci itu Isa. Kalau Isa itu adalah Yesus menurut kamu, Al-Quran sendiri tidak menyatakan Isa itu suci, manusia suci. Itu Quran kami mengatakan. Dia kan begitu. Kalau kamu mau kait-kaitkan dengan Quran, kamu tadi masih rokok Bang Faruk, maaf. Ada lagi yang mau dibahas? Kalau sudah tidak ada, saya mau selancar lagi. Oke, Faruk, bentar, sudah makan siang? Bang Faruk sudah makan siang? Turun dulu. Oke, saya Bang Rashidnya turun dulu. Oke. Nah, apa dia tadi? Masalah rokok. Kita sapa dulu nih, Kalista, selamat bergabung. Kalista. Faruk, saya turun dulu Faruk ya. Kenapa turun? Ini Bang Rashidnya naik lagi, Dinda. Oh, ada lagi. Kalau dia ada mau bahas ya bisa aja. Ada, masih ada. Saya kembali, saudara-saudara terkasih. Ada lagi, Pak. Jadi, mohon maaf ya Bang Faruk ya, memang kebiasaan saya ini, ngerokok nih, saya nggak bisa nih kalau nggak muncul katanya agak lain nih. Oke, gini saudara, ketika Anda mengatakan kamu rokok apa, Rashid? Tapi kamu rokok apa? Kenapa? Rokok apa kamu? Jarum. Saya mah ninting. Linting di Samsu, di Samsu. Samsu di Samsu. Linting, kalau nggak di Samsu linting di Samsu kereta. Berat itu di Samsu tuh, kuat betul kamu merokok tuh berarti Rashid. Saya nggak sampai 2 cm di Samsu tuh, pusing kepala saya. Nggak kuat saya. Jangan pusing, karena kan rokok mahal, semakin mahal. Jangan Bang. Nah, linting murah. Ketika Anda mengatakan perkawinan, begini Bung. Memang Anda sekarang berbicara dengan bijak bahwa tidak ada membahas, tidak ada dia mengalahkan daging apa segala macam. Tetapi nyatanya dengan menyerang Islam, yang diserang itu adalah tentang perkawinan, tentang poligami dan lain-lain. Poligami itu bukan anjuran, bukan perintah dan bukan kewajiban. Poligami itu adalah di mana bagaimana orang-orang Islam dibatasi. Karena apa? Ajaran-ajaran sebelumnya tidak ada pembatasan tentang pernikahan, tidak ada. Bahkan hukum nikah pun tidak ada. Di dalam Islam itu dibatasi. Tetapi bagi orang yang mampu berlaku adil. Makanya pahami dulu bagaimana caranya mampu berlaku adil. Itu babnya panjang lagi. Itu babnya luar biasa. Nggak main-main itu tentang adil. Nah, kalau Anda mengatakan, dan di situ dikatakan bukan nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4, tidak. Nikahilah wanita yang kamu sukai dalam pemahaman ilmu nahunya 2:2, 3:3, 4:4. Apabila kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja. 1:1. Begitu pemahamannya. Tetapi kalau saya jelaskan di sini ya agak gejelimet lah ya. Itu pemahamannya. Itu menjelaskan bagaimana kalau kamu mampu berlaku adil maka lakukan. Tetapi nyatanya
ketika manusia sudah berusaha mampu berlaku adil dan berhasil berlaku adil, tetapi ada aja yang membuat dia tidak adil. Ada aja. Gitu loh. Nah, kembali kepada Tuhan, karena Tuhan ini tidak menikah, maka apa? Maka dikatakan dia mengalahkan nafsu daging, nafsu apa?